jangan lupa membawa teman. Kalau di antara jamaah ada yang haus, sudah siap mobil kebakaran. Insya Allah. Pemadam kebakaran Kabupaten Bone. Gimana Bapak pemadam, Pak Damkar? Sudah siap? Kalau saya kasih kode, siramkan air. Jadi yang pertama dalam zikir adalah sholawat. Khutbah Jumat menggelegar di masjid. Seandainya khotib lupa mengucapkan sholawat, batal khutbah Jumatnya, menjadi sholat subuh, menjadi sholat zuhur. Seandainya sholat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatun thayyibatulillah, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tiba-tiba handphonenya bergetar, lupa bersolawat, langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, maka sholatnya batal karena lupa bersolawat. Andai berdoa, Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Palestin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Lupa bersalawat, tidak diterima Allah. Maka zikir yang pertama adalah sholawat. Ustaz Somad, itu zikirnya apa? Saya dari tadi di jalan itu tidur, gelap, hujan, tidur. Lalu kemudian begitu sampai di Bone langsung terjaga, dan pas buka mata kepiting sudah siap. Ada kepiting, ada ikan tuna, ada, nggak usah saya ceritakan, nanti meleleh itu. Luar biasa. Barulah saya paham kenapa orang Bone cerdas-cerdas, kenapa tokoh-tokoh nasional banyak dari Bone. Betul? Betul. Karena makanannya bergizi. Panas terik, menggigit dari atas langit. Ini jam genting, jam 2 ini kan jam genting ini. Orang kalau sudah jam 2 ini, tapi di Bone tidak ada yang menguap. Kenapa? Tidak ada yang mengantuk. Kenapa? Karena berdiri. Gimana mau ngantuk berdiri? Betul. Kalau saudaraku, kalian di sana berdiri, sesungguhnya saya pun berdiri juga di sini. Mana mobil pemadam tadi kok hilang? Hai guys. Kalau saudaraku di sana kepanasan, maka sesungguhnya kita merasakan panas yang sama. Cuman agak beda sedikit panas kita. Ustaz Somad merasakan panas, saya panas juga. Kenapa Ustaz merasa panas? Karena topinya baru. Ini namanya topi Tobone, Reca. Betul. Nanti kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad itu kalau tausiah, kami bingung lihat videonya. Di mana-mana sama aja, bajunya putih, pecinya hitam, kayak nggak pernah ganti baju. Tapi begitu sampai di Bone, orang semua tahu yang mana video Ustaz Somad di YouTube ketika di Bone. Gak perlu dengar, dari bajunya sudah kelihatan. Ketika dia pakai topi Reca Tobone sampai pakai songkok Reca dan kain, pokoknya luar biasa lah. Ini nanti kalau saya bawa pulang, ini kopernya harus diikat betul-betul, jangan sampai dicuri orang. Ini emas semua ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari yang mulia zikir akbar, berkumpul bersama kita berzikir, maka selesai dari zikir ini apa kata malaikat? Maghfuran lakum. Oh, ini ada kamera di atas. Angkatkan tangan semua. Angkatkan tangan semua ke atas. Lambaikan tangan semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, turun. Jangan lama-lama. Nanti ketiak basah. Apa hubungannya zikir dengan pemilu damai? Menuju pemilu damai, karena orang yang hatinya tidak berzikir mudah diganggu setan. Pilihan boleh beda, tapi hati tetap berzikir.
Nanti kalau ada orang yang ngajak kelahi, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, maka usirlah dia pakai ayat kursi. Kenapa diusir pakai ayat kursi? Karena sekarang lagi banyak rebutan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mencalonkan dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden Wakil Presiden terpilih yang adil dan amanah, sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ada yang nyogok-nyogok ngasih uang, mau terima uangnya? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Pilihlah orang yang adil dan amanah, orang-orang yang soleh, bukan soleh. Orang-orang yang memperjuangkan negeri ini, memperjuangkan Bone di parlemen, di Senayan, supaya uang orang Bone, uang orang Sulawesi Selatan yang diambil ke Jakarta dikembalikan lagi untuk pembangunan jalan kita. Memperjuangkan kita, memperjuangkan Indonesia. Siap jaga Bone? Siap. Siap jaga Sulawesi Selatan? Siap jaga Indonesia? Akbar. Ini kenapa suara Ustadz Abdul Somad ini menggelegar? Habis makan sepupu ketupat. Apa namanya Ustadz? Buras namanya. Habis makan buras pakai ikan. Ya pokoknya itulah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita jaga kebersamaan ini dengan banyak berzikir supaya hati kita tenang. Siapa yang mengatakan ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Orang sekarang mencari ketenangan, betul? Uang sudah ada, tidak tenang. Rumah sudah ada, tidak tenang. Mobil sudah ada, tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena semuanya kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, istrinya. Yang lain daripada itu semuanya hutang. Maka yang menenangkan hati adalah memperbanyak zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan pada hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah, ringan di lidah, berat di timbangan, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang mau pakai suara, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Saya biasanya zikir nggak pakai suara Pak Ustaz. Boleh berzikir nggak pakai suara? Boleh. Boleh. Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang berbisik di dalam hatimu. Betul? Kalau ada teman kita zikirnya nggak pakai suara, jangan kita pancing-pancing dia, karena dia berzikir dalam hati. Yang berzikir dengan suara bagus. Yang berzikir, Allah jatuh. Yang berzikir dengan suara bagus. Yang berzikir, kenapa bisa lengket di hati? Karena hati berzikir. Ada libnya. Berzikir dengan suara. Makanya saya kalau jadi imam, saya berzikir dengan suara. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa Ustaz Somad berzikir dengan suara? Saya mau mengajarkan makmum di belakang. Mungkin ada makmumnya baru masuk Islam. Mungkin ada makmumnya anak yang baru taubat. Mungkin ada anak-anak yang kecil tidak tahu bacaan selesai sholat. Pulang dia ke rumah, nanti ibunya nanya, apa kata imam tadi nak? Jangan berzikir terlalu cepat. Jangan sampai nanti dibagikan buku catatan amal kita di akhirat, yang lain berzikir, 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 berzikir.
Jangan sampai buku kita diberikan, ini catatanmu, kumur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siap bertasbih? Siap. Siap bertakbir? Siap. Siap bertakbir? Siap. Walaupun pakai motor anak muda, bunyi knalpotnya gitu. Apalagi ini hari Sabtu, nanti malam. Masya Allah, motornya mulai lewat depan, pas depan rumah, tapi anak-anak Bone tidak ada yang pacaran. Betul? Ya Allah, anak-anak muda Bone yang pacaran, putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Sampai hati Ustaz Al-Musawat, kenapa Ustaz doa? Kenapa hujan lebat turun? Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, anak-anak Bone yang sudah putus, nikahkan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin, yang belum nikah aja. Ini anak sudah 3. Amin. Anak 5. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda Bone, dia kalau pakai motor, dia bertasbih terus, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Kenapa dia bertasbih? Karena tertulis di bajunya di belakang, biker subuhan. Masya Allah, biker subuhan, tertulis di baju kaosnya di belakang, want to ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Bersamamu Besti. Ya Allah, itu dia baju kaosnya, Masya Allah. Biker subuhan di masjid, sholat subuh ramai, pas sholat zuhur hilang. Kenapa kalian namanya biker subuhan? Karena kami sholat subuh melawan tidur, kantuk saja kami tahan. Apalagi kalau cuma sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, kami siap sholat berjamaah. Betul? Yang mau cari menantu, yang mau cari imam, carilah anak biker subuhan. Kalian sudah saya iklankan, nggak laku juga, nggak salah saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir yang pertama sholawat, zikir yang kedua tasbih. Tasbih artinya subhanallah. Apa makna subhanallah? Allah maha suci. Ada di antara kita yang suci? Tidak ada. Ada yang wangi karena pakai parfum, ada yang putih karena pakai skincare, ada yang ganteng karena masih muda. Kalau sudah tua, tua ompong peot. Mohon kalian dengar ceramah Ustaz Somad, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Apa amal yang paling mulia ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun bidzikrillah. Amal yang paling afdal adalah lisan berzikir mengingat Allah. Inilah majlis kita. Majlis kita ini adalah majlis zikir, supaya kita banyak berzikir. Jangan sampai kita kena goda setan, jangan sampai kita diganggu hantu, nyeblorong, sundel bolong, mak lampir, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicatat sebagai lidahnya berzikir, hatinya berzikir, pikirannya berpikir, dan kita semuanya husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau lihat, apa
Apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan kau ucapkan nanti saat malaikat maut mencabut nyawa. Mati dalam keadaan la ilaha illallah. Makanya kita mesti banyak berzikir. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Kita semua ini akan mati, betul? Betul. Siapa yang berani berkata bahwa saya masih hidup besok pagi? Pasti. Siapa berani? Tidak ada. Kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Orang kaya mati. Pejabat mati. Polisi mati. Pak polisi tentara mati. Satpol PP mati. Ustaz mati. Kita semua akan mati dan kita semua akan menghadap Allah. Lidah kita akan ditanya, apa dulu yang sering kau ucapkan? Orang yang selalu cerita aib orang aib, suami ini sana bantu. Makanya besok beli kangkung 2 ikat, ngomongnya 2 jam. Anak kalau ada yang ngajak cerita, gimana suami Syanu, gimana anak Syanu, subhanallah walhamdulillah. Siap membalasnya dengan zikir, siap. Bercampur semua zikirnya. Ketika datang orang mau membicarakan orang lain, ngapain itu si anak mencalek nanti dia dikoruptor ini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi jangan gara-gara zikir ini lalu tidak mau ngomong. Apalagi ini kita dekat pasar, tadi lewat pasar, nanti ada orang mau beli. Ini kain ini berapa semeter Pak? Subhanallah. Pas lagi nggak ada orang, apalagi pegawai di kantor Bapak PJ Bupati, Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, mau nanya gimana akte kelahiran anak saya kemarin Pak? Subhanallah. Suami pulang marah-marah, perutnya lapar, mana masakan, apa kerjamu di rumah? Subhanallah walhamdulillah. Insya Allah ibu yang sedang hamil, kalau dia tenang maka anaknya akan menjadi anak yang cerdas. Perempuan hamil tidak boleh stres, tidak boleh kena marah, tidak boleh depresi. Nanti anaknya bodoh, nanti anaknya cacat, nanti anaknya macam-macam. Bisa cari informasi di internet. Dan yang bisa menenangkan itu adalah uang. Betul Bu? Betul betul. Uang banyak, suami selingkuh, bisa tenang? Bisa katanya. Uang banyak, suami dilarikan pelakor, bisa tenang? Tidak bisa. Yang menenangkan kita adalah memperbanyak zikir, sholawat, zikir, subhanallah, zikir, alhamdulillah. Hari ini Abdul Somad masih bisa bernapas. Napas itu 2, sekali tarik, sekali hembus. Tarik sekali, hembus sekali, tarik sekali, hembus sekali. Ada napas yang lebih daripada itu? Tidak ada. Tarik, hembus, tarik, hembus, sampai akhirnya nanti berhembus dan tak bisa ditarik lagi. Itulah maka orang mati itu matanya terbuka. Kenapa orang mati itu matanya terbuka? Karena saat nafas berhembus, dia melihat ruhnya keluar, matanya melotot, istrinya pun takut. Saat melihat suami melotot, dia pergi ke masjid. Tuan Imam, Guru Ta, Ustaz, Habib, tolong pejamkan mata suami saya di rumah. Padahal dulu waktu masih hidup, apa kata dia? Kolah bulan, kolah bintang, siang dan malam jadi kenangan, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my sweetie, oh my, kita semua lah. Tapi begitu malaikat maut datang, mulailah berubah. Yang dulu katanya sehidup semati, sekarang aku hidup kau mati. Yang dulu katanya uang bersama, mulai berubah menjadi harta gono gini, kau begono aku begini.
Yang kekal abadi menyertai ibu-ibu hanyalah zikir. Yang menyertai bapak sampai mati di alam barzah hanyalah zikir. Ibu, boleh saya bertanya? Boleh. Boleh? Boleh. Janji nggak marah? Ya. Jawab dengan jujur. Ya. Kalau bapaknya meninggal, ibu mau ikut? Nampaknya mereka belum mendengar dengan jelas. Seandainya mereka mati, ibu mau ikut? Jelas, Pak. Jadi kalau selama ini mereka menangis di liang lahat, suami terbujur kaku di bawah, dia nangis, sabar. Ditanya sama Ustaz, kenapa kau nangis? Warisannya sedikit kan? Kita semua akan mati menghadap Allah. Yang kekal bersama kita adalah zikir. Ustaz, kenapa ngomong zikir? Yang lain, ya, tema kita kan zikir. Zikir menuju pemilu damai. Tanggal 14 Februari 2024, habis sholat subuh, berzikir bersama. Habis zikir, pergi ke tempat mencoblos. Pas mau nyoblos, nggak bisa. Kenapa? Belum sarapan. Maka menyoblos. Zikirnya apa Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tusuklah hidungnya, matanya terserah. Mudah-mudahan itu menjadi pilihan yang terbaik nanti insya Allah. Amin. Luber, apa itu luber? Langsung, umum, bebas, rahasia. Karena kita tidak ada mencoblos berdua, masuk ke dalam sendiri. Betul? Enggak, betul. Ada yang berdua, tunanetra. Dia berdua dengan yang saksi menunjukkan. Tapi insya Allah kita semuanya sendiri dan masuk ke dalam. Apa kata Nabi? Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa besar ya Rasulullah? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Padahal orang tidak baik dikatakannya jadi baik, padahal orang tidak amanah dikatakannya amanah. Jangan memberikan kesaksian palsu walaupun dikasih uang, walaupun dipaksa. Orang boleh kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Sedangkan peci emasnya aja dikasihnya ke saya. Emas ini. Di antara yang paling saya khawatirkan nanti kalau pulang ke Pekanbaru adalah inilah songkok emas ini. Saya mau WA ke rumah supaya dibelikan gembok segera. Jangan sampai hilang songkok emas dari Bone ini. Songkok reca dari Bone. Nanti ditulis ini dari Bone. Difoto. Udah diambil fotonya tadi? Sudah. Nanti akan diupload di Instagram yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Samad, bagaimana orang yang bersedekah dengan uang? Masya Allah, tabarakallah. Sehari hanya 1.000 rupiah. Berarti sebulan berapa? Sebulan 25.000. Loh, sehari 1.000, sebulan kok 25.000. Tanggal merah libur guys. Sehari hanya 1.000, sebulan 25.000. Anda sudah menyelamatkan fakir miskin melalui program Paskas, Pasukan Amal Soleh Bone. Inilah pasukan amal soleh yang akan mengetuk pintu Bapak. Mereka akan meminta 1.000 yang bisa transfer banking langsung. Untuk apa? Santri-santri seluruh Indonesia yang diberi makan oleh pasukan amal soleh. Sekarang jumlahnya 600.000 anak pesantren penghafal Quran. Allahu Akbar. Berapa ton di Bone dapat tiap bulan? Sekarang dapat 4 ton. Turun. Kenapa turun? Karena panas lalu berasnya menurun. Padahal panas dan dingin orang makannya tetap banyak. Insya Allah selesai tabligh akbar ini perolehan beras Paskas Bone meningkat insya Allah. Amin. Saya mau nanti orang Paskas akan menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari Paskas Bone. Gimana?
Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang berton-ton beras datang di Bone untuk santri-santri penghafal Quran. Amin ya Rabbal. Ustadz Somad tidak akan membawa beras orang Bone ke Pekanbaru. Beras Bone akan dibagikan ke para santri penghafal Quran. Ara'aitalladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikalladzi yad'ul, membiarkan anak yatim, ayahnya meninggal. Bapak siap menyelamatkan janda-janda? Ya. Maksudnya janda-janda tua yang anaknya tidak bisa bayar uang sekolah, nggak boleh ikut ujian, diterjang dari kelas karena tidak bayar uang sekolah. Insya Allah di Bone tidak ada lagi anak yatim yang mengalami seperti ini, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Maka dengan memperbanyak zikir, zikir yang pertama salawat, zikir yang kedua tasbih, zikir yang ketiga tahmid, zikir yang keempat takbir. Apa makna tahmid? Alhamdulillah, yang layak dipuji hanya Allah. Ustadz Abdul Somad dipuji, Guruta Profesor Dr. Abdul Somad, langsung saya pegang hidung saya. Kenapa saya pegang? Langsung mengembang dia. Maka kalau kita dipuji, apa yang kita lakukan? Katakan alhamdulillah. Ketika orang mengatakan engkau besar, engkau hebat, maka katakan Allahu Akbar. Kalau ada orang mengatakan bapak adalah orang yang besar, Allahu Akbar. Kalau ada yang mengatakan ke bapak, istri bapak besar, Allahu Akbar. Begitu juga ibu, kalau yang mengatakan ibu besar, Allahu Akbar. Karena yang maha besar hanya Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Ustadz Somad besar, beratnya cuma 50 kilo, berat lebih sedikit, kita semua akan mati. Kalaulah yang besar itu berat badan, gajah lebih berat. Betul? Kalaulah lebih tinggi, jerapah lebih tinggi. Maka yang paling dilihat itu adalah zikirnya kepada Allah. Binatang-binatang berzikir, tapi mereka tidak memahami zikir kita, kita tak mengerti zikir mereka. Maka kita tunjukkan bahwa kita berzikir. Subhanallah, Allah Maha Suci. Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita tak punya daya, kita tak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyarakat Bone ini masyarakat yang berzikir. Karena mereka berzikir maka aman Bone ini. Bone ini aman atau tidak aman? Aman. Saya jamin 100% Bone ini aman. Dari mana Ustaz tahu aman? Itu pohon pisang berbuah nggak ada yang nyuri. Abdul Somad itu kalau ngomong ada buktinya. Ini Bone aman. Ini tanah lapang, bukan pondok pesantren. Tidak perlu dikawal, tidak ada yang hilang kecurian, aman semuanya. Sepatu Ustaz, insya Allah aman. Ustaz Abdul Somad di Bone pengawalannya 4 lapis. Lapisan yang pertama Satpol PP, lapisan yang kedua Banser, lapisan yang ketiga TNI, lapisan yang keempat Polri,
Kenapa mesti dikawal? Apakah tidak aman ini Bone? Bone aman. Lalu kalau memang aman, kenapa Ustaz Somad itu dikawal sampai 4 lapis? Khawatir serangan mak-mak garis keras. Kalau ibu-ibunya semangat ngaji, ibu-ibunya semangat maulid, ibu-ibunya semangat solawat, ibu-ibunya selamat zikir, insya Allah Bone akan aman, damai, tentram, insya Allah. Jadi yang dikhawatirkan